mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah kita. Setiap daerah memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai jenis pangan lokal. Seperti di Kota Probolinggo, potensi terbesar adalah komoditas jagung. Produktivitas jagung di Kota Probolinggo mencapai 7,1 ton per hektar. Pangan lokal ini memiliki banyak manfaat. Pangan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi dan nutrisi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan solusi masa depan. Karena itu, kebutuhan pangan bagi rumah tangga harus terpenuhi, baik dari sisi mutu, kemudahan, akses, pemerataan, maupun keamanannya. Saat itulah kondisi ketahanan pangan terpenuhi. Negara harus hadir dalam menyediakan infrastruktur dan suprastruktur dalam mendukung kemandirian pangan. Negara harus menjadi motor dalam menyediakan aneka ragam produksi pangan dengan manfaat sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa ini. Sehingga kemandirian pangan terpenuhi dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya tujuan nomor 2 tentang Zero Hunger atau tidak ada kelaparan, ada beberapa langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesediaan pangan di Kota Probolinggo. Pertama, mengembangkan potensi sumber daya pangan lokal. Jagung adalah salah satu komoditas pangan lokal selain beras yang menjadi selera masyarakat Kota Probolinggo. Selain lebih sehat dan bernutrisi, jagung juga mudah diolah. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor pertanian seperti petani, nelayan, pedagang, pengolah, dan konsumen juga perlu diperhatikan. Mereka harus mendapatkan pendidikan, pelatihan, bimbingan, fasilitas, insentif, dan perlindungan yang memadai agar dapat berproduksi secara optimal dan berdaya saing. Seiring dengan semakin menurunnya luas lahan baku sawah di Kota Probolinggo, pemerintah berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian dan dengan menggandeng petani-petani muda daerah untuk ikut aktif memajukan Kota Probolinggo tercinta. Kegiatan sekolah lapang pertanian, padi, jagung, bawang merah, cabai rawit, dan lainnya diharapkan mampu meningkatkan skill dan kompetensi petani lokal dan petani milenial untuk mengembangkan budidaya tanaman secara good agriculture praktis. Sekolah lapang budidaya ikan juga mampu meningkatkan kemampuan budidaya ikan lokal agar dapat berdaya saing dalam meningkatkan produksi pangan di Kota Probolinggo. Kegiatan sekolah lapang di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan keterampilan santri-santri yang berakhlak dan handal. Berbagai fasilitas sarana dan prasarana pertanian juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi untuk ketersediaan pangan, seperti pembangunan usaha lumbung pangan masyarakat dan pengembangan kelompok rumah pangan lestari di setiap kecamatan. Jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan bagi petani juga difasilitasi oleh pemerintah melalui pemberian kartu BPJS Kesehatan, BPJS Nelayan, kartu tani, bantuan subsidi solar, pupuk, hingga benih tanaman hibrida. Kedua, mendorong diversifikasi produksi dan konsumsi pangan. Diversifikasi produksi pangan adalah kegiatan mengembangkan berbagai jenis tanaman atau hewan pangan di suatu lahan atau wilayah agar tidak tergantung pada satu jenis saja. Kegiatan diversifikasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko gagal panen akibat hama, penyakit atau perubahan iklim, serta memperkaya keragaman nutrisi. Sedangkan diversifikasi pangan lokal yaitu kegiatan mengkonsumsi berbagai jenis pangan yang berbeda agar tidak tergantung pada satu jenis saja. Dengan diversifikasi konsumsi pangan, kesehatan tubuh akan meningkat, resiko kekurangan gizi atau penyakit kronis akibat pola makan tidak seimbang dapat dikurangi, serta memperkaya budaya kuliner. Melalui program Pekarangan Pangan Lestari dan Aku Hatinya PKK,
pemerintah bersama PKK memberdayakan masyarakat khususnya kelompok wanita untuk ikut andil dalam pemanfaatan perkarangan dan lahan marginal untuk pengembangan pangan. Dengan bertanam di pekarangan sekitar rumah, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, produktif, mandiri, serta berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan. Sistem distribusi pangan harus efisien, efektif, aman, adil, dan transparan agar dapat menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Probolinggo juga turut melakukan pemantauan harga dan stok pangan secara berkala. Koordinasi bersama lintas sektor setiap awal minggu, serta melakukan operasi pasar bersama Satgas Pangan Daerah. Selain itu, dalam upaya menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan, pemerintah juga mempunyai beberapa inovasi daerah yang telah diusulkan dalam Lomba IGA Award 2022 dan berhasil masuk ke peringkat 10 besar. Antara lain, 1. Inovasi setetes mall sejuta kehidupan. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mengembalikan sistem kesuburan tanah secara alami dan berkelanjutan dengan penggunaan mikroorganisme lokal. Kedua, inovasi sisaka, satu inseminasi, satu kebuntingan untuk keberhasilan kebuntingan dalam upaya meningkatkan produksi sapi. 3. Inovasi Mlijo Online Probolinggo, sebuah media pemasaran digital berbasis website untuk membantu menyalurkan dan memasarkan produk hasil pertanian, hasil perkarangan lokal kepada konsumen agar petani mempunyai take over dan siklus keberlanjutan produksi tetap berjalan. Saya berharap kita semua dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan ketersediaan pangan daerah. Demi mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mari kita jaga, manfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan bijak dan bertanggung jawab. Mari kita kembangkan dan konsumsi pangan lokal yang kaya akan nilai gizi dan budaya. Perkuat dan stabilkan sistem distribusi dan harga pangan yang adil dan transparan, sehingga kita dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat kita sekarang dan masa depan.